Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran kita pada materi PPKN, di mana kali ini kita akan mempelajari tentang bab 3 perumusan dan pengesahan UUD NKRI tahun 1945 oleh Bapak sendiri ya. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan silakan masing-masing isi absen dulu ya, sebelumnya tadi sudah. Nah, kemudian siapkan buku pembelajarannya pada halaman 46 ya, dibuka LKS-nya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke, bab 3 perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan perumusan UUD ini ya. Mendeskripsikan perumusan UUD 1945. Kemudian ini mendeskripsikan pengesahan UUD 1945 pengesahannya, kemudian bisa menjelaskan arti penting UUD 45, bisa mengidentifikasi nilai kesejahteraan perumusan dan pengesahan UUD 45, dan bisa memahami peran para pendiri negara. Oke, pada kali ini Bapak tidak akan membahas seluruhnya, tetapi sebagian saja nanti untuk pertemuan berikutnya. Ada beberapa submateri yang ada dalam bab 3 ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan materi selanjutnya. Ya, bisa kalian lihat di sini ya. Ini ya. MPR berwenang melakukan amandemen terhadap UUD NRI tahun 45. Nah, ini di sini. Ini gambar tentang situasi suasana MPR. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibentuk oleh para pendiri bangsa ya. Dulu kita tentu sebelumnya sudah pernah dibahas ya, siapa saja yang mengusulkan UUD tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih jelas proses perumusan dan pengesahan UUD 45, marilah kita simak pembahasan berikut. Yang pertama, ini ya. Oke, yang pertama itu kita lihat di situ. Ya. Sebelum mempelajari sejarah perumusan dan pengesahan konstitusi ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita memahami pengertian dan manfaat dari konstitusi itu sendiri. Apa sih konstitusi itu yang sering kalau di TV sering bahas itu ya? Bagaimana proses penyusunannya dan manfaatnya apa aja? Apakah ada ya? Oke, kita lihat di sini sambil kalian lihat, cek dan garis bawahi nanti ya. Ya. Yang pertama adalah hakikat konstitusi. Istilah konstitusi itu berbeda di negara-negara selain Indonesia ya. Di Belanda menggunakan istilah konstitu Groundwell, artinya dasar. Well artinya undang-undang atau undang-undang dasar. Dalam bahasa Inggris menggunakan istilah ini, constitution. Dalam bahasa Prancis, constituere. Ya, ini atau membentuk, menetapkan atau membentuk ya. Nah, pengertian yang kita bahas di sini adalah ini ya. Secara umum kalian bisa garis bawahi, konstitusi ini ya adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya. Yang mengatur, secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Ya, ini bisa kalian garis bawahi. Nah, selanjutnya, dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi itu dapat diartikan sebagai undang-undang dasar. Jadi, undang-undang dasar itu adalah konstitusi, artinya adalah peraturan yang mengikat ya. Dalam hal ini UUD dianggap sebagai peraturan dasar yang nggak boleh diganggu gugat lagi, peraturan dasar, di mana di dalamnya terdapat ketentuan pokok sumber perundangan di Indonesia. Undang-undang dasar nih, kalau ditanya apa sih undang-undang dasar itu, isinya apa aja secara umum. Nah, ini pembahasannya. Yang pertama adalah
organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara. Yang kedua, mengatur tentang hak asasi manusia. Yang ketiga adalah prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat adalah ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Kemudian sering pula memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Oke. Tujuan konstitusi, ya, ini kalian garis bawahi, tujuan konstitusi yang harus diterapkan di Indonesia adalah satu, ini memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, membebaskan dari kekuasaan mutlak, mengatur jalannya kekuasaan, menghindari kesewenang-wenangan, arahan mewujudkan tujuan negara, melindungi HAM, dan pedoman penyelenggaraan negara. Ya, ini. Kita lanjut di halaman 75. Setelah mengetahui tujuannya, kita harus mengetahui fungsi konstitusi. Yang pertama, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kedua, sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Yang ketiga, sebagai pelindung HAM. Kemudian yang keempat, sebagai piagam lahirnya suatu negara, ini fungsi ya, sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat. Yang F, sebagai simbol persatuan rakyat dan sebagai rujukan identitas suatu negara. Oke, kita lihat sejarah perumusan UUD 45. Perumusan UUD 45 ini dilakukan ketika sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-17 Juli 45. Dalam rapat itu, pada tanggal 10 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia 9 bahwa pada tanggal 22 Juni, Panitia 9 telah mengadakan rapat yang menghasilkan rumusan usulan rencana pembukaan Hukum Dasar Piagam Jakarta. Usulan tersebut merupakan hasil persetujuan antara pihak Islam dan kebangsaan. Jadi sebenarnya dulu tuh sudah ada ya, Indonesia itu dari Islam dan nasional ya. Jadi semua bersatu. Selanjutnya sidang dilakukan pada tanggal 11 Juli 1945. Pada sidang itu diputuskan untuk membentuk panitia kecil ya. Yang pertama ada panitia perancang UUD diketuai oleh Soekarno. Kemudian ada anggotanya ini ya, baca sendiri ya. Ya. Kemudian yang kedua, yang B, Panitia Pembela Tanah Air. Ini diketahui ini Abi Kusno Cokro Joso dengan anggotanya. Ini ya, ini, dari sini sampai habis. Kemudian yang ketiga, Panitia Keuangan dan Perekonomian. Diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang kita kenal juga dengan Bapak Koperasi Indonesia. Nah, ini adalah hasil sidang yang dilakukan pada tanggal 11 Juli. Panitia kecil, memutuskan panitia kecil. Ada 3 bidang ya, perancang UUD, pembela tanah air, dan keuangan perekonomian. Kemudian panitia perancang UUD tersebut melaksanakan rapat. Nah, panitia ini melaksanakan rapat pada tanggal 11 sampai 13 Juli 45. Ini belum merdeka ya, Juli. Hasilnya nih. Panitia kecil merancang Declaration of Rights. Ini diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo Sukirman dan Parada Harhab. Kemudian panitia kecil perancang UUD dasar, Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Nah, ini. Nah, panitia kecil ini ya yang terdapat dalam panitia perancang undang-undang. Dalam rapat-rapatnya panitia tersebut telah menghasilkan beberapa usul rencana dan pada tanggal 14 Juli 1945 Soekarno menyampaikan usul rencana hasil kerja panitia perancang UUD tersebut. Nah, usulan dari Insinyur Soekarno adalah ini, ada 3, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan hukum dasar dan undang-undang dasar yang terdiri dari 15 bab yang terdiri atas 42 pasal. Hasil kerja perancang tersebut kemudian disempurnakan dan bahasanya itu
diperhalus ya oleh panitia pengurus bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1945 BPU PKI kembali bersidang untuk membicarakan rancangan UUD 45. Sedangkan pada tanggal 16 Juli 1945 ya, BPU PKI menerima secara bulat rancangan. Jadi diterimanya tanggal 16 Juli ya. Rancangan bulat UUD. Selanjutnya dalam rapat pleno tanggal 17 Juli BPU PKI menerima seluruh hasil yang diusulkan oleh panitia. Dengan demikian BPU PKI telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita lanjut. Dengan terumuskannya naskah Undang-Undang Dasar tersebut, tugas BPU PKI telah selesai ya oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Selanjutnya, pemerintahan pendudukan Jepang merencanakan pembentukan panitia. Jadi BPU PKI dibubarkan, dibentuknya ini Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI atau dinamakan Dokuritsu Jumbi Inkai. Ya, itu bahasa Jepangnya. Rencana itu disetujui oleh Jenderal Terauchi. Ya, Panglima tertinggi Jepang di Asia Selatan pada tanggal 7 Agustus 45. Jadi Terauchi ini ingin semua terbentuk pada pertengahan Agustus. Apa alasan Jepang membentuk PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, BPU PKI dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkan. Ini Jepang sebenarnya ada maksud tertentu. Padahal Indonesia ingin cepat-cepat memang ya. Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia Kedua membawa hikmah bagi Indonesia. Jepang kalah, diserbu oleh sekutu, akhirnya kosong kan ya. Jadi Jepangnya nanti menyerah, akhirnya Jepang ini sudah nggak punya persenjataan ya, menipis karena gudang senjatanya di Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom atom oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Nah, ini hikmahnya kita ada kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan. Nah, jadi untuk segera merealisasikan tersebut pada tanggal 9 Agustus sebelum 17 ya, 3 orang tokoh pergerakan kemerdekaan yang terdiri atas Rajiman Widioningrat, Soekarno, dan Muhammad Hatta diberangkatkan ke Saigon, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Terauchi secara resmi membentuk PPKI yang beranggotakan 21 orang dan menunjuk Soekarno sebagai ketua serta Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dan Rajiman sebagai anggota. Kemudian PPKI mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus. Nah, ini adalah susunan keanggotaan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Di situ kita lihat anggotanya ada 21. Nah, kita lanjut ke sejarah pengesahan. Ya, sejarah pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, kabar kekalahan Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua tersebar di kalangan pemuda Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus Amerika menyatakan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Kok bisa, Pak? Iya, kayak tempatnya dibom ya. Tempat gudang senjata sama kotanya dibom ya di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kepastian berita kekalahan Jepang tersebut terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari. Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Kemudian berita tersebut diterima melalui siaran radio BBC atau British Broadcasting di Jakarta. Nah, ini kita harus tahu sejarah-sejarahnya. Nah, pada masa itu ya, ini sini. Pada masa sempit tersebut, kedatangan sekutu akan menggantikan kekuasaan Jepang. Nah, ini sebelum sekutu datang kan Jepang menyerah nih. Ya, Jepang menyerah, dicari sama sekutu di mana-mana di Indonesia ini mereka perang. Nah, para pemuda mereka ini perang dengan Jepang ya. Di Indonesia juga nih, termasuk di Balikpapan ini juga saksi bisu pertempuran ya, melucuti sisa-sisa tentara Jepang. Itu di Balikpapan itu ada sisa-sisanya. Jadi tentara Jepang diburu habis-habisan ya. Kemudian dikembalikan ke Jepang. Yang menyerah dikembalikan ke Jepang atau ikut ke Indonesia, itu pilihannya mereka seperti itu. Nah,
Pada masa sempit tersebut, ya, para pemuda cepat mengambil keputusan. Ini senggang nih, jadi mereka tempur. Kita nih memanfaatkan situasi, ya. Akhirnya ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Dalat, rencananya akan dilanjutkan sidang PPK pertama. Namun hal itu batal karena mereka didesak untuk segera memproklamasikan, ya, kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi saat akan menentukan hari pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Nah, terjadilah peristiwa penculikan, ya, Rengas Dengklok. Ini jadi ini sebelum 17 Agustus nih, golongan pemuda ini menculik, ya, yaitu Wikana, Soekarni, Adam Malik, Kusnaini Sarir, dan Sudarsono. Ini golongan tua menghendaki kemerdekaan dilaksanakan setelah sidang PPKI. Lambat katanya, ya, para pemuda ini nggak sabar, ya. Nah, ingin cepat-cepat, nanti keburu habis nih waktunya. Perbedaan tersebut memuncak, ya. Diamankan Insinyur Soekarno dan Hatta. Diculik, ya. Tapi bahasa halusnya diamankan, bukan diculik paksa, enggak, tapi dipanggil, kemudian dijemput, ya, dijemput. Oke. Kemudian, ya, diamankan ke Rengas Dengklok oleh kelompok pemuda. Tujuannya agar Soekarno Hatta tidak dipengaruhi Jepang. Jepang ini selalu mempengaruhi, mengulur waktu terus, padahal sudah kalah, ya. Nah, setelah diadakan pertemuan di Pejambon 16 Agustus 45 oleh Ahmad Subajo dan di golongan tua dengan para pemuda mengenai hasil pelaksanaannya, maka Soekarno Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Setelah itu, pada malamnya di rumah Laksamana Muda Maeda, sekarang Imam Bonjol 1, di situ tempatnya. Ternyata tokoh Indonesia baik golongan tua dan muda berkumpul di sana. Ya, kemudian mereka membuat naskah yang diketik oleh Sayuti Melik, naskah proklamasi. Nah, akhirnya diproklamasikanlah ini kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, meskipun Indonesia sudah memproklamasi kemerdekaannya, belum ada lembaga kekuasaan yang dapat mengatasnamakan negara. Satu-satunya lembaga yang diakui adalah PPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Untuk mengubah sifat yang melekat pada lembaga itu sebagai lembaga bentukan Jepang menjadi Badan Nasional Indonesia, Soekarno selaku ketua menambah 6 orang lagi anggotanya. Sehingga anggota PPKI yang berjumlah 21 menjadi 27 orang. Ke-6 orang yang ditambahkan itu adalah, nah ini, termasuk Ki Hajar Dewantara, ya, tuh. Kemudian PPKI menjadi badan resmi Indonesia dalam negara Indonesia yang merdeka. Badan ini segera menjadwalkan untuk pertemuan tanggal 18 Agustus. Ada pertemuan yang kedua, ya. Ini keputusannya. Menetapkan presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, mengesahkan UUD 45 dan membentuk KNIP atau Komite Nasional Pusat. Tugasnya adalah membantu menjalankan tugas pemerintahan, ya, selagi terbentuk Majelis MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung. Nah, UUD 45 di sini yang disahkan PPKI berasal dari hukum dasar yang dibuat oleh Panitia 9. Beberapa perubahan yang menyangkut Muqaddimah Piagam Jakarta menjadi UUD 45 sebagai berikut. Nih, ini yang pertamanya diganti ini. Pertamanya Muqaddimah jadi pembukaan, Piagam Jakarta jadi pembukaan UUD 45, dan seterusnya. Ini yang keempat, menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dan seterusnya. Ini perubahan yang menyangkut pasal-pasal, ya, di sini. Presiden harus orang Indonesia Muslim beragama Islam dihapus, diubah menjadi presiden harus orang asli Indonesia. Selesai pembicaraan tentang Undang-Undang Dasar tanggal 19 Agustus, Ketua Panitia 9 membentuk panitia kecil, ya. Ini. Panitia kecil ini merumuskan tentang tentara, kebangsaan, ekonomi, ya, dibagi menjadi 7 provinsi. Dulu 7 aja, ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, itu selanjutnya silakan dibaca sendiri.
itu menteri-menterinya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ini, arti penting UUD 45 bagi bangsa Indonesia ya. Jadi tadi kita sudah dapat beberapa pembahasan ya. Ada yang pertama tadi adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Itu yang pertama adalah hakikat konstitusi, pengertian konstitusi, kemudian sejarah perumusan nih yang kita bahas tadi ya. Hakikat konstitusi, pengertiannya, sejarahnya bagaimana tadi ya, diputuskan panitia kecilnya siapa aja ya, kemudian hasilnya apa aja, kemudian usul rencana kerja apa aja, dan ini alasan Jepang bentuk PPK itu apa sih ya. Itu kemudian yang ketiga adalah sejarah pengesahan UUD 45. Sejarahnya dari mulai kekalahan Jepang, kemudian dijemput sama golongan muda ya, sampai diproklamasikan proklamasi 17 Agustus. Kemudian pembentukan PPKI sebagai badan resmi yang sudah memiliki tugas ya, 3 tugas. Kemudian perubahan daripada pembukaan UUD 45, pembentukan provinsi yang tadinya tadi yang dulu itu pertamanya adalah 7 provinsi ya, bukan sekarang kayak sekarang 33 atau 34 provinsi. Nah, itu saja pembahasan kita pada kali ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like and subscribe, nanti Bapak masukkan di YouTube. Kalian lihat ya, kalian kasih komentar ya. Nanti untuk penugasannya untuk minggu depan saja ya. Jangan lupa di like and subscribe supaya kalian akan mendapatkan manfaat di dalamnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.